Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Al-Baqarah. Hadirin jamaah kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang di antara fadilah puasa. Tentu fadilah puasa ini bermacam-macam. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, ibadah puasa ini rupanya diberikan keistimewaan tertentu, yakni terkait dengan kelipatan atau jumlah pahalanya.
setiap ibadah Rasulullah SAW, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. 10 kali itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 160. Al-An'am 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa saja yang datang membawa kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu amal kebaikan 10 kali lipat, satu sholat 10 kali lipat. Semua kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebaliknya, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi kalau orang itu mengerjakan satu kesalahan, satu dosa, fala yujza illa mithlaha, maka orang tersebut tidak akan dibalas kecuali sepadan dengan dosanya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala kebaikan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, tentu saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Kalau tadi kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka ada kebaikan tertentu yang lebih dari 10 kali lipat, yaitu sampai 700 kali lipat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebuah benih yang nanti akan menumbuhkan 7 tangkai pohon. Pada setiap tangkai tersebut ada 100 butir, 100 biji pohon, 100 buah. Itulah yang disebut 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tapi memang Allah itu melipat gandakan pahala bagi mereka yang mengamalkan kebaikan itu
Sementara puasa, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, jadi itu tadi hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang disampaikan Nabi SAW, Nabi mantul niku sebenarnya yang disampaikan, yang dikutip adalah firman Allah. Jadi kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Jadi setiap ibadahnya nanti akan dilipat gandakan seperti itu. Atau dalam riwayat yang lain, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalnya ibnu Adam itu, setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalnya. Satu kebaikan itu akan 10 kali lipat. Ila sabi'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Dari ayatnya sudah dibaca. Tapi kata Allah, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu untuk saya saja, dan oleh karena itu saya sendiri yang akan melipat gandakan balasan. Masya Allah. Ibadah-ibadah selain puasa itu semuanya tanpa orang melakukan ibadah sholat itu muncul ibadah. Karena itu kenapa Nabi SAW memberi contoh lebih utama itu di rumah, karena itu lebih tidak tampak. Karena syarat ibadah itu kan dua. Satu, tata caranya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, niatnya ikhlas. Ini betul ikhlas itu betul nanti balasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa ikhlas saja itu, ikhlas hanya kepada Allah itu tidak mudah. Maka Allah memberikan kepada kita itu amal ibadah syariat yang sebagiannya itu tidak bisa tidak kelihatan ketok wong, sebagiannya tidak. Nah, yang kelihatan itu kebetulan sekaligus nanti selain untuk melatih keikhlasan juga untuk menjadi syiar. Makanya itu disebut ibadah-ibadah wajib itu semuanya kelihatan. Ibadah sholat fardu itu kelihatan. Kenapa? Perintahnya berjamaah. Berka'u ma'arrokihi. Ulama itu memaknai rukuklah bersama orang yang rukuk itu supaya siji melatih wong, ya, untuk melaksanakan kewajiban. Yang kedua adalah untuk syiar. Sholat yang wajib itu yang jamaah. Kenapa kelebihan jamaah itu? Karena tadi untuk melatih dan sekaligus untuk menjadi syiar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Nopo mana nih? Artinya memang yang diinginkan oleh Allah itu ibadah yang sirri, ibadah yang boten semerap wong niku.
sholat, ngelatih wong sing sholatnya males, ya kali ngelatih maaf dengan syiar. Kalau mau ngelatih ikhlas, bukan yang di sini. Kalau mau latihan khusyuk, bukan yang sholat jamaah. Meskipun sholat jamaah ya tetap ketentuannya tumakninah. Khusyuk itu kan urusan hati. Ya. Ketentuan sholat, tata caranya, secara tata cara itu semua dikerjakan tumakninah. Tapi khusyuk latihannya bukan di sini. Sebenarnya latihannya adalah dalam sholat sunnah. Ini sholat. Infak sama infak atau sodakoh. Sodakoh itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib surat apa? At-Taubah, baik di ayat 60 ya atau di ayat 103 ya. Yang satu bicara innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fil riqab wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Ya. Itu kemudian disebut sebagai zakat. Sehingga kemudian diperintahkan. Kenapa sedekah di sini maknanya zakat? Di ayat berikutnya ya, 103 khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada yang sunnah. Sunnah itu disebutkan oleh Nabi SAW banyak contoh. Ya, senyum itu sunnah. Ya, maaf sedekah maksudnya sebagai sebuah amalan yang sunnah. Nah, sama juga zakat yang wajib bukan hanya ditampakkan tapi ditarik oleh amil. Ya, itu amil sebagai narik. Apa artinya? Orang harusnya tahu nek zaman saat ini podo ambek jenengan lapor SPT tahunan sama. Jadi semua itu bisa akses. Saya tuh asal sebagai pejabat publik bahkan misalnya itu disuruh lapor harta kekayaan negara, gitu ya. Harta kekayaannya sebelum dilantik. Sama dengan itu kurang lebih. Karena apa? Itu kewajiban. Yang wajib itu perintahnya Allah untuk ditarik oleh amil, berarti amil punya data, berarti itu terbuka. Zakat itu memang harus kelihatan. Satu supaya menarik orang lain mau melakukan, yang kedua untuk syiar dari itu. Tapi untuk melatih ikhlas, boten itu disebut dengan sedekah sunnah. Kita bisa sebut infak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara 7 kelompok orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan naungan dari Allah di hari kiamat, hanya 7 kelompok itu saja. Itu salah satunya adalah
dengan tangan kanannya, biyaminihi hatta la ta'lama shimaluhu man tunfiku yaminu. Orang infak tangan kanannya, infak tangan kirinya nggak tahu. Banyak orang memberi itu mereka yang menceritakan. Makanya ini kayak iso latihan ikhlas tadi ini kan gitu. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Jadi kata Allah, nek sampean sedekah itu maknanya umum, wajib ataupun sunnah. Sampean tampakkan baik saja, bagus saja, api. Tapi nek sampean sembunyikan, sampean berikan kepada orang fakir, itu jauh lebih baik. Karena kuali dan ini dulu, nek infak sunnah ditutup, zakatnya gak tahu dulu kapan, kan gitu. Ya. Yang wajib ditambahkan itu zakat. Oh niki zakat. Apakah itu lewat lembaga resmi atau dibagikan langsung? Sampai muni. Nek diparing langsung sampai muni niki bagian zakat kula. Ya. Itu bedanya yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajib, sholat yang wajib, sekali lagi saya ulangi, ditampakkan supaya apa? Supaya yang lain yang punya kewajiban itu yo melok roh, juga ngelatih supaya menjadi lebih ringan terus dilatih, karena perlu latihan sama saja mengerjakan kewajiban perlu latihan. Yang kedua sebagai syiar. Tapi tetap yang lebih baik itu yang disembunyikan, sholat itu yang disembunyikan. Ya. Infak ngoten yang disembunyikan. Ya. Bahkan yang mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan perlindungan itu adalah orang yang bersedekah di jalan Allah. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Saking sembunyi. Nah, dia balik. Ya, gak bisa melatih. Semua untuk melatih ikhlas. Ibadah yang ketiga, kodomo haji. Makanya ibadah haji, kok umpama mari semerat tonggo betul apa? Ya, supaya tahu bahwa kewajibannya telah tertunaikan. Tapi yang sunnah, yang umroh wis kadek ngomong luwih apik, gitu ya. Karena semua jenis ibadah sunnah itu adalah untuk melatih keikhlasan. Baik, saya lanjutkan karena kita bahasannya dari puasa. Nah, puasa itu sejak awal oleh Allah dijadikan sebagai ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain dari itu. Nah, ibadah lain dari dibagi luru, sing wajib, sing sunnah, sing wajib, sing sunnah. Sing wajib supaya tadi melatih diri dan menjadi syiar, melatih orang lain. Sing sunnah untuk melatih keikhlasan. Kalau ibadah puasa sejak awal itu sampai mokel atau boten aman-aman enggak ada yang perlu. Oleh karena itu disebutkan, maka as-shaumu li wa ana ajzi. Maka puasa itu memiliki keutamaan karena itu
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat. Maka sejak awal puasa ini kemudian menjadi istimewa. Apa pentingnya puasa di dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi? Yang jelas sejak awal puasa itu berarti supaya dalam sebagian ayat yang barangkali pernah saya sampaikan itu melatih memang orang sabar, ya, sembarang di tempat, sembarang di tempat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa poso itu adalah nisfus sabri, setengahnya sabar. Itu juga akhirnya memunculkan pemaknaan dari kalangan ulama, wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu maksudnya adalah wasta'inu bis-shaumi was-shalah. Kalau tolong kepada Allah dengan sabar itu maksudnya adalah dengan puasa dan dengan sholat. Makanya enten poso sing diniati duwe hajat tertentu, enten poso, enten sholat sing disebut sholat hajat. Itu sebagian makna dari para ulama yang memahami ayat tersebut. Ya, makanya boten perlu napa jenenge, boten perlu kubuh nek enten wong sampe poso niku anakku cari lulus. Awak contohnya boten perlu, karena memang ada yang memahami makna wasta'inu bis-sabri ay bis-shaum ay bis-shiyam, termasuk sholat hajat. Ya. Masya Allah. Nah karena itulah maka ketika Allah membuat hitungan seperti itu, ya hitungan amalan selain puasa itu 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan Allah yang membedakannya yang wajib dan yang sunnah. Amalan puasa itu diberikan oleh Allah kelebihannya berbeda dengan yang lain, maka ini penting untuk melihat posisi masing-masing, karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebut jenis amalan dua panjenengan itu ada 6. Ini pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, an-nasu arba'atun wal a'malu sittatu. Menungso niku wonten petang macem, amal enten 6 macam. Jadi amalnya 6 macam itu nanti untuk menjadi bahan mengukur, ya. Jadi kalau sudah tahu seperti apa, nanti perlu beramalnya seperti apa, niku wonten ngukure. Menungso niku wonten macam. Siji, muwasa'un lahu fid dunya wal akhirah. Enten sing nang dunya nang akhirat niku jane longgar. Nang dunya longgar, nang dunia enak, di akhirat juga enak. Kadang-kadang masih noleh misalnya sak RT belum karuan ketemu situ, tapi misalnya umpama wis munggah titik sak desa niku ketemu niku biasanya. Sak RT belum ketemu siji biasanya
sak desa niku pun rada ketemu siji rada. Meskipun iki gak mesti ya. Tapi biasanya nek wis sak level wis sak desa itu ketemu. Ya, kecil uripe wis enak. Ya, sekolah ya pinter. Nyambut gawe wis gampang. Ya. Dilu umroh. Bisa delok tok sampean. Bisa delok tok. Ya. Itu muasaun lahu fid dunya wal akhirah. Paling gampang kan ngoten iki. Paling gampang itu ya sembahyang yo akas, ibadah liyane akas, bayar zakat gak tau di akeh terus. Tau di umroh wis tahun pindu ya. Gak usah direni, gak usah direni. Oh, Gusti Allah itu wis ngekeki Gusti. Atau muasa'un lahu fid dunya wa maqturun alaihi fil akhirah. Enten sing kang dunya niki enak. Enak kang dunya niki enak. Ya mulai cilik enak, sekolah enak, nyambut gawe ini gampang. Ya, urusannya kabeh gampang. Tapi maqturun alaihi fil akhirah, di akhirat itu sono. Sebab lihatnya itu nanti kan di dunianya ini, bagaimana itu bisa diakumulasi, bagaimana ini sangat dimanfaatkan jadi ya apa akhiratnya kan gitu. Ketiga, maqturun alaihi fid dunya wa mas'un lahu fid dunya fil akhirah. Di dunia itu sono, di akhirat insyaallah gampang. Ya, nanggung sono. Bayar SPP semoyo. Ya, mundur bayar SPP anak. Itu semua sono. Besok, tapi di akhirat enak. Yang terakhir itu wis kanggo soro, nah akhirat soro. Masya Allah, kondisi akhirat itu kan dari kondisi dunia kita sudah bisa menghitung sendiri. Kula panjenengan iki masuk sing modale akeh napa modale cepet niku tok kan. Didelok duki modal yang diberikan oleh Allah di dunia kan dua. Enten sing modalnya titik, enten sing modalnya akeh kan. Nah yang modalnya banyak, bagaimana caranya bisa nanti tidak rugi? Kan gitu ya. Di akhirat tetap jadi baik. Yang modalnya sedikit, bagaimana tetap nanti di akhirat jadi baik? Itu kan akhirnya harus melihat jenis amalnya manusia. Jenis amalnya manusia ono 6. Sing loro niku muji batani. Sing loro niku sing niku wis mesti. Jarene Gusti, jarene Rasulullah SAW sing iman kepada Allah. Maka musliman mu'minan la yusyriku billah. Sing Islam iman boten syirik mesti swarga. Masalah nanti mampir niku pokoke ngoten. Niku rumus prinsip pertama. Sing kedua, memangkana kafiran, sing kafir mesti neraka. Niku di amal kula panjenengan niku ono sing didelok secara global. Delok kok garis besar kok langsung didelok iki mlebu kategori penduduk swarga maupun neraka wis jelas kan ya. Wong iman Islam tidak syirik swarga, sing kafir neraka. Nah, yang dua itu kata Allah mithlun bimithli. Pahalai dihitung per item, per biji. Ya. Kalau ada orang
berbuat baik tapi kemudian tidak jadi melaksanakan, maka dia dapat 1 pahala. Ya. Niat api gak kelakon, 1 pahala. Yang kedua, mislun bimislin itu niat elek kelakon, 1 dosa. Ya kan? Niat elek kelakon, 1 dosa. Dalam riwayat yang lain, niat elek boten sida kelakon mergo wedi Gusti Allah niku 1 pahala. Gitu ya. Jadi sing 1 pahala niku pinten loro mangke. Niat api gak kelakon, niat elek gak kelakon tapi kudu karena takut Allah Subhanahu wa taala. Niku. Nah, yang 2 yang terakhir itu sing dilipat gandakan 10 dan 700 kali lipat tadi. Sing 10 kali lipat itu amal api biasa, sing 700 kali lipat amal api ambek bondo. Ya. Amal api kali bondo mentok 10. Kali bondo sampai 700 kali lipat. Jadi ini sebenarnya dimulai Allah Subhanahu wa taala. Ini kita damel hitung-hitungan kula panjenengan. Modalnya cepet iki hitungane piro? Ya. Kalau tidak mau model hitung-hitungan, maka itulah puasa. Betul. Wes benar hitung-hitungan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sekarang hitungane kosong. Ya. Nek sik kulino hitung-hitungan monggo saged diitung. Ya. Tapi nek kepingin pahala ya gak ada hitung-hitungan, itulah puasa. Maka puasa yang ini 30 hari insyaallah bulan ini. Kenapa kemudian nanti nilainya itu bisa sampai 1000 bulan. Karena hitung-hitungannya wis mboten 700 maneh. Iso saya iso duwe. Karena terkait dengan Lailatul Qadar sebagian ulama nanti pokoknya tahu sholat bengi atau tarawih itu Lailatul Qadar. Nanti macam-macam pendapat tentang bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin nanti di kajian yang berikutnya. Saya hanya 2 kali saja. Dan nanti pekan depan dari luar pekan berikutnya. Jadi nanti saya akan bahas kira